Hola bestinya kata Ani, Besti, kabar dugaan perselingkuhan yang kini diduga mengarah pada Inara Rusli dengan seorang laki-laki beristri bernama Insanul Fahmi memang terus jadi sorotan. Meski belum memberikan klarifikasi secara langsung terkait dirinya, diduga dilaporkan oleh istri Insanul Fahmi serta terkait pernikahan sirinya yang ternyata menurut Insanul Fahmi yang juga masih suami dari Mawa itu sudah terjadi bulan Agustus. Polemik yang semakin menjadi sorotan terlebih kemunculan Insanul Fahmi dalam keterangannya yang membahas terkait video CCTV yang kini diduga menjadi bukti dan telah diserahkan ke penyidik oleh Mawa istri sahnya. Insan diduga terkait CCTV tersebut menyinggung mantan Inara. Punya bukti kamu hubungan badan di lantai 3. Gue Mawa juga ada bahas tentang CCTV. Bahkan ada video syurnya katanya. Itu CCTV apa ya? CCTV di rumah Inara. Hah? Di rumah Inara. CCTV di rumah Inara? Iya. Di rumah pribadi? Iya. Di rumah pribadi? Di rumah pribadi. Makanya kita bingung juga gitu kan kok. Ya gitu. Walaupun sebenarnya sih kami bukan takut masalah. Sebenarnya sih kami berbuat hal yang berdosa karena kami udah suami istri. Nah, saya tanya itu, CCTV itu kapan dilakukan? Karena saya baca ini Agustus ya. CCTV itu video pada waktu tanggal berapa? Tanggal 8. Video pada waktu Kami dan itu setelah kami nikah dulu. setelah menikah. Setelah menikah. Kamu yakin tentang itu? Iya, yakin. Setelah menikah. Kamu sudah menikah? Iya. Baru video yang diancam ke kamu itu adalah video itu setelah kamu menikah. Iya. Kamu itu adalah video itu setelah kamu menikah. Iya. Di rumah Inara. Di rumah Inara. Bagaimana ceritanya video di rumah Inara bisa ada di tangan orang lain? Kita lagi coba cari tahu itu. Cuman ada dugaan sih, ini ada clue sedikit. Tapi ya itu diduga ya. Aku masih belum. Ini siapa yang ngechat ini? Ini X-nya Inara. Chat ke Inara. Iya. Saya izin baca boleh ya? Iya. Saya izin baca boleh ya? Mudah-mudahan kamu udah nikah siri ya. Karena aku udah ada punya bukti kamu hubungan badan di lantai 3. Anak-anak aku bawa dulu sampai badainya reda. Itu CCTV di rumahnya Ina ya? Iya. Tapi yang ngirimin kalau ke aku yang ngirimin abang emang. Polemik terkait dugaan perselingkuhan yang kini mengarah pada Inara dan juga suami dari Mawa memang cukup banyak membuat impact buruk terhadap Inara, Besti. Dikabarkan beberapa kontrak kerjasama pun kini menuntut klarifikasi Inara terkait permasalahan yang kini menyeret namanya. Bahkan kemungkinan buruk harus membayar penalti diduga bisa aja terjadi. Selain itu, dalam video yang beredar di sosial media, Richard Lee menegaskan kalau kerjasamanya dengan Inara sudah berakhir. Inara sudah bukan brand ambasador klinik kecantikannya lagi, Besti. Dengerin aku baik-baik ya. Ini aku ulang sekali lagi aku ngomong. Ya, kalian boleh screen record. Aku ngomong satu kali lagi untuk kalian semuanya. Bagi kalian semua yang tanya, apakah Inara masih menjadi BA Athena? Kita punya kerjasama dengan Inara itu tahun 2023 dan pada tahun 2024 kontrak kerjasama itu sudah berakhir. Jadi sampai hari ini kita nggak punya kontrak kerjasama. BA satu-satunya Athena sekarang yaitu BA abadi dia, aku, Dr. Richard. Iya, kalau warning pasti ada karena kan dari awal kita kontrak kerjasama juga kan ketika ada problem-problem seperti ini semua kan pasti tertulis dalam kontrak ya. Kalau misalkan ada masalah-masalah hukum dan masalah-masalah lain itu pasti. Konsekuensinya sendiri buat Kak Ina apabila ada kegaduhan kayak gini? Mungkin dari segi kerjaan mungkin tadi. Ya kalau dari segi kerjaan ada mungkin kan tapi kan kita coba gimana caranya cari jalan keluar nih Mbak. Jadi kan kayak klien juga pasti kan ada konsekuensinya ke kami sebagai manajemen kan pasti ada. Nah cuma nanti tinggal gimana kami bicara ke klien kami ini tuh keadaan seperti ini, tapi ya kita belum bisa kasih statement karena kan belum ada pembicaraan hasilnya tuh dari internal nanti seperti apa gitu. Konsekuensi terburuknya apa sih Kak mungkin? Ya mungkin batal kerjasama. Batal kerjasama dan mungkin belum tahu juga ya apakah ada penalti atau ada apa, nah itu belum tahu juga. Ada nggak sih mungkin mereka berdua secara tidak langsung berpapasan di kajian kah memang atau memang saling kenal juga pas di kajian kah atau bagaimana?
Kalau kenalnya persis tuh aku nggak tahu, tapi memang kan pernah ada di kajian itu memang sering ini kan, memang kayak ketemu di situ ya sama siapa aja bisa ketemu. Tapi kalau persisnya ketemu apakah di kajiannya, apakah sebelumnya dikenalin sama temennya, kan namanya buat bisnis kita nggak tahu relasinya kan. Nah itu aku nggak tahu sih, nggak tahu persis gitu. Ini terakhir bicara ketemu terakhir kapan Kak dengan beliau? Nah itu nggak tahu justru karena kan soalnya saya masih ketemu dia masih sering kok, tapi memang nggak ada siapa-siapa. Udah kita aja gitu sama teman-teman manajemen aja gitu. Terkait isu Inara yang dikabarkan banyak menerima cancel pekerjaan, ditambah lagi dengan banyaknya cibiran warganet yang kecewa dengan sosoknya yang kini justru dituding telah menikah dengan seorang laki-laki beristri. Insanul Fahmi pun dalam podcastnya bersama Richard Lee tak kuasa menahan tangisnya yang pecah lantaran rasa bersalahnya sambil meminta maaf pada Inara termasuk pada Mawa sang istri sahnya melalui kehadirannya saat jadi bintang tamu di podcast tersebut. Sementara itu di sisi lain praktisi hukum Farhad Abbas pun menduga kalau pihak laki-laki dalam kasus yang tengah ramai tersebut menduga dengan Insan mengakui menikahi Inara merupakan sikap yang cemen dan menduga ingin membongkar rahasia Inara. Aku mau minta maaf juga sama Mawa, sama keluarganya. Karena aku nggak bisa tegas, harusnya aku buat konkret dari awal. Sebelum kenal sama orang lain. Aku minta maaf sama Mawa belum bisa jadi suami yang baik. Aku minta maaf sama anak aku Afnan. Belum bisa jadi ayah yang baik. Walaupun aku selalu berusaha buat menuhin semua, tapi aku tetap salah. Aku yang salah. Aku minta maaf sama Inara. Aku minta maaf sama keluarga Inara. Maaf udah ngelibatin di kehidupan aku yang rumit. Maaf kalau aku bukan calon yang baik. Aku minta maaf sama orang tuaku. Sama adik-adik aku keluarga. Udah buat malu. Aku minta maaf juga buat karyawan-karyawan yang terdampak ke keluarganya juga. Aku juga mau minta maaf sama teman-teman yang ada di sekeliling aku, termasuk di komunitas. Aku minta maaf semuanya. Aku yang nggak tegas, aku yang nggak gentle, aku yang salah semuanya di sini. Aku yang paling bersalah di sini. Aku mau minta maaf. Sekali lagi buat publik semuanya, karena buat kericuhan atas problematik rumah tanggaku. Yang mana aku di sini pemimpinnya, harusnya aku yang memimpin supaya ini bisa lebih terkendali. Gimana pun ini aku yang salah. Kenapa dia udah nikmati perempuan nggak pakai ngaku-ngaku, maunya nggak usah ngaku, ya nggak? Apa berarti dia ini marah sama Inara, ingin membongkar rahasia Inara. Ini namanya cemen. Ya harusnya kalau kamu diam, rahasia diam, kamu aja yang masuk penjara, jangan Inara ikut-ikutan juga gitu. Tapi kan ini mungkin dia berbicara ini akhirnya karena setelah viral oleh istrinya dibuka terus bukti-bukti. Ya, saya yakin mungkin Inara udah meninggalkan laki-laki ini nggak mau ditinggalin, dia menarik-narik supaya Inara terseret-seret gitu. Gitu aja. Jadi berarti dengan pengakuan suaminya ini kalau udah menikah Inara bisa terseret nantinya, Bang? Menikah apa deh? Maksudnya kan dia sudah menikah, dia sudah menikah siri kan tidak tercatat. Dan tidak ada juga bukti-bukti dia berzina, hanya pengakuan dia sepihak. Berarti kan dia mau melaporkan dirinya sendiri dong. Ini samanya menjebak Inara gitu.
orang yang tidak menerima kenyataan hidup. Ya, konflik yang kini terjadi dan begitu menjadi sorotan memang cukup mengejutkan, Besti. Terlebih sosok Inara yang sebelumnya diketahui terluka dalam pernikahan sebelumnya karena dugaan perselingkuhan. Kini justru Inara dituding telah masuk dalam rumah tangga orang lain dengan diduga menjadi selingkuhan. Terlebih kini warganet banyak yang kecewa hingga hujatan pun cukup banyak dirasakan oleh Inara. Anton Tarot Reader dalam bacaan kartu tarotnya saat ditanyakan prediksi terkait kasus yang kini diduga menimpa Inara pun melihat pihak laki-laki memang terlihat akan totalitas pasang badan untuk Inara. Meskipun proses hukumnya bisa jadi akan agak panjang mengingat ada hati sang istri yang merasa begitu sakit, Besti. Buat dia terpuruk atau gimana? Oke, untuk saat ini ya dia sangat terpuruk. Untuk saat ini ya maksudnya, tapi setelah ini dia akan lebih bagus. Ini adalah Five of Cup. Untuk saat ini dia cukup terpuruk karena dia banyak memikirkan hal yang menguras energi dia, gitu. Nah, kedepannya setelah dia udah dilaporin ya, ini akan proses hukum, ya betul. Proses hukum akan terus berjalan. Ini adalah Four of Swords. Di sini ada orang yang sudah lelah dengan proses ini dan kemungkinan besar akan ada bukan pundi ya, maksudnya akan ada effort yang banyak sekali keluar oleh Inara dengan proses hukum ini, termasuk materi. Dia akan keluar cukup banyak juga, tuh kan? Dia akan keluar juga cukup banyak di sini. Tapi kita nggak tahu, gitu kan? Prosesnya ya di sini adalah lover. Jadi prosesnya agak sedikit panjang karena ini menyangkut hati yang terluka, yaitu hati si mantan istrinya atau mungkin istrinya atau apa gitu ya. Jadi ini cukup complicated tuh. Semua adalah kartunya adalah Two of Cup. Two of Cup ini adalah tentang pergulatan hati lah intinya. Jadi ya mungkin akhirnya agak sedikit lama karena ada hati yang terluka di sini. Apakah dia ya devil? Kemungkinan besar dia sangat ingin mempertahankan hubungannya dengan Inara di sini. Jadi effortnya cukup lebih untuk ke Inara si cowok ini. Tapi endingnya, yang tadi aku bilang, endingnya nggak semuanya bisa dijalanin. Dan tidak dua-duanya juga. Ini adalah Ten of Swords. Jadi nggak dua-duanya juga. Tapi effortnya effort si cowok ini apa ya namanya, bisa kita bilang effort yang totalitas lah, karena masih hatinya tuh masih ya wajar lah kalau misalnya sesuatu itu yang baru tuh pasti akan diusahakan lah intinya, sesuatu yang baru. Tapi kalau sesuatu yang lama kan biasanya kalau kita udah punya ya udah mau apa lagi gitu doang kan. Oke, apakah ada upaya untuk tabayun ya dari keluarganya Inara atau Inara sendiri? Oke, dari Inara sendiri ya. Ada niat untuk tabayun di sini, tapi yaitu tetap ada ganjelan juga di sini. Karena kan yang namanya hati, orang sudah sakit hati, belum tentu dia bisa menerima 100% niat baik kita, gitu. Tapi niatan untuk tabayun ada, tapi akan ditutupkan matanya. Maksudnya akan tidak diterima oleh keluarga dari pihak si yang sebelah, gitu. Pihak yang cewek ya yang tersakiti lah, intinya yang tersakiti, gitu. Oke. Ya Besti, kita lihat ke depannya aja nanti, siapa tahu setelah Mawa yang membuka kasus dugaan perselingkuhan suaminya ke publik, kemudian sang suami Insanul Fahmi telah muncul, siapa tahu setelah ini Inara akan menyampaikan klarifikasinya biar lebih berimbang. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.